Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi statistika terapan tentang korelasi dan regresi sederhana. Kami Hani Hanifah, Hana Nur Hasanah, dan Rina Nurahayu. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan tentang korelasi dan regresi sederhana. Baik, menu pada kesempatan kali ini adalah ada dua, bab 1 korelasi, bab 2 regresi. Materi tentang korelasi akan dibahas oleh Rina Nurhayu dan Hana Nur Hasanah. Korelasi sederhana merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Korelasi sederhana memiliki variabel dependen atau terikat atau variabel yang dipengaruhi dan variabel independen atau bebas atau variabel yang mempengaruhi. Korelasi yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah korelasi sederhana secara manual, Pearson dan Spearman. Korelasi koefisien besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi. Besarnya koefisien korelasi antara negatif 1, 0, dan positif 1. Koefisien korelasi, besaran koefisien korelasi negatif 1 dan 1 adalah korelasi yang sempurna. Koefisien korelasi 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Arah hubungan positif yaitu koefisien 0 sampai dengan 1 dikatakan arah hubungannya negatif apabila koefisiennya 0 sampai dengan negatif 1 dan nihil apabila koefisiennya 0. Dapat kita lihat nanti diagramnya akan seperti ini. Yang pertama ini adalah diagram positif, kemudian yang kedua diagram negatif, dan yang ketiga adalah diagram untuk nihil. Analisis korelasi sederhana secara manual. Koefisien korelasi sampel dapat dinyatakan secara aljabar pada rumus RXY sama dengan SXY per SX dikali SY, yang mana SXY adalah kovariansi antara peubah X dengan peubah Y. SX adalah simpangan baku peubah X dan SY adalah simpangan baku peubah Y. Rumuskan sebagai berikut. Ini rumus dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, di mana N ini adalah banyaknya pasangan data X dan Y.
Sigma X adalah total jumlah dari variabel X, sigma Y adalah total jumlah dari variabel Y, sigma X kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel X, sigma Y kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel Y, sigma XY adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ada contoh ya. Ada 10 sampel yang mana X-nya ini sebagai motivasi belajar siswa dan Y-nya adalah hasil belajar. Kita tuliskan, setelah dituliskan baru dibuatkan tabel yang kedua, yaitu X kali Y dan X kuadrat serta Y kuadrat. Kemudian di sini dijumlahkan. Ya, sampelnya ada 10 dan jumlah dari X adalah 61, jumlah dari Y 52, jumlah dari X kali Y itu adalah 345 dan jumlah dari X kuadrat adalah 403 dan jumlah dari Y kuadrat adalah 298. Nah, dari perhitungan tadi, kita masukkan ke dalam rumus korelasi sederhana secara manual, seperti yang tertera pada gambar berikut ini ya. Di sini R sama dengan 10, ini merupakan N ya, banyaknya sampel, kemudian sigma X, Y, yang mana jumlah dari X dikali Y adalah 345. Kemudian dikurangi sigma X yaitu 61 dan sigma Y yaitu 52 per akar kuadrat dari N ini masih 10 dikali sigma X kuadratnya adalah ini sigma X kuadratnya 403, kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X-nya 61. Nah, dari data tadi kita masukkan ke dalam rumus korelasi. Seperti yang terlihat pada gambar, kemudian kita masukkan angka-angkanya, bilangan-bilangannya ya. Setelah itu, nah didapatlah hasilnya adalah 0,952. Ini merupakan korelasi sederhana. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai analisis korelasi sederhana berbasis SPSS atau dengan menggunakan SPSS. Pada saat ini kita menggunakan SPSS 26. Nah, yang kita gunakan adalah Pearson correlation, artinya menggunakan korelasi Pearson, di mana korelasi ini digunakan apabila data interval dan juga rasio itu akan kita hitung, serta statistik yang digunakan itu ketika distribusinya atau distribusi datanya normal. Di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel X atau variabel independen, artinya variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y-nya variabel dependent, artinya variabel yang dipengaruhi oleh variabel X. Contoh judul yang kami gunakan di korelasi ini yaitu hubungan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Variabel X-nya motivasi belajar siswa yang mempengaruhi dan variabel Y-nya atau
dependennya itu adalah hasil belajar siswa. Jadi hasil belajar siswa apakah dipengaruhi oleh motivasi atau tidak. Hipotesanya ada, atau dugaan sementaranya ada hipotesa 0 jika tidak ada hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Sedangkan hipotesa alternatifnya atau hipotesis alternatifnya atau HA-nya ada hubungan atau keterkaitan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya, bagaimana sih kita menginput data yang tadi pada saat mengerjakan korelasi secara manual atau menggunakan Excel? Kita gunakan SPSS 26. Di sini pastinya harus sudah terinstall SPSS 26-nya. Banyak tutorial yang bisa teman-teman cari untuk bagaimana sih memasang SPSS di perangkat yang teman-teman gunakan. Nah, kita input data ke SPSS. Yang pertama kita buka SPSS-nya. Nanti tampilannya seperti ini. Ada nama, ada variabel X, Y yang tadi 10 peserta didik dan juga ada nilai yang sudah dimasukkan ya. Kemudian tipenya Y, desimal dan sebagainya. Ini tampilan utama dari SPSS 26. Kemudian, setelah kita memasukkan, tadi kan sudah ada 10 data ya. Tadi sudah ada 10 data X dan Y, variabel X-nya dan variabel Y-nya. Nah, bagaimana sih agar tabel X dan Y itu muncul? Itu adanya di data view ya. Kemudian setelah dimasukkan, kita cukup copy paste dari Excel yang sudah ada. Di sini ada data view. Data view itu nanti kita bisa memberi nama ya. Yang pertama ada data view itu digunakan untuk memasukkan data yang dianalisis, yang tadi ada datanya 1 sampai 10. Kemudian variable view-nya itulah digunakan untuk coding ya, atau memberi nama variabel dan pemberian coding itu di data person. Oke, kita lanjut. Di sini tadi sudah ada variable view. Untuk apa sih variable view atau data view itu gitu? Jadi waktu muncul di SPSS-nya berupa format Excel, maka di situ ada data view digunakan untuk memasukkan data yang akan dianalisis. Tadi kita pada saat penghitungan manual sudah punya datanya, tinggal copy paste di situ. Kemudian untuk coding nama tabel itu ada di sheet variable view. Ya, jadi penggunaan sheet data view dan juga variable view itu gunanya yang pertama untuk memasukkan data yang akan dianalisis, dan yang kedua untuk memberi nama tabel atau coding. Nah, bagaimana sih untuk uji normalitasnya? Setelah memasukkan data yang 10 di data X, kemudian data Y, pemberian nama di atau pemberian coding tabel juga, maka kita klik analyze ya. Kemudian di sini ada descriptive statistic dan ada explore. Sekali lagi klik analyze, kemudian descriptive statistic dan explore. Itu untuk uji normalitas. Oke, bagaimana sih cara uji normalitas? Seperti yang tadi, pertama di klik analyze dulu, kemudian descriptive statistik dan explore, maka tampilan di SPSS-nya akan seperti ini. Di kotak sebelah kiri ada variabel X dan juga variabel Y, kemudian yang pertama harus teman-teman lakukan adalah memindahkan variabel X dan Y yang ini ke kotak sebelah kanan atau ke kotak dependent list. Caranya cukup klik tanda panah yang ada di samping kiri kotak dependent list. Setelah diklik maka akan muncul seperti ini ya. Dependent listnya sudah terisi, kotak yang tadi ada sekarang kosong. Nah, lanjut ketik plot.
Nah, setelah diklik plots, maka aktifkan tampilannya seperti ini, teman-teman. Aktifkan box normality plots with less ya, with test yang ini. Kemudian klik continue dan oke. Setelah itu, maka akan muncul hasil uji normalitas seperti ini. Nah, hasilnya itu kita lihat di si Kolmogorov dan Smirnov. Di situ ada tabel di mana di sini ada, kita lihatnya yang sebelah ini, yang Kolmogorov Smirnov ya, tidak yang di sebelah kanan. Di sini ada sig 0,2 ya. Artinya karena datanya hasilnya dari uji normalitas itu 0,2, maka data ini terhitung terdistribusi normal karena signya atau signifikasinya itu adalah lebih dari 0,05. Hasil yang kita peroleh adalah 0,2 ya. Jadi tampilannya seperti ini. Artinya sekali lagi data signya karena 0,2 itu lebih dari 0,05, artinya terdistribusi normal. Baik, selanjutnya adalah tahap analisis. Jika tadi adalah uji normalitas, maka kita sekarang akan ke tahap analisis data yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama, kita masuk di analyze, kemudian klik correlate dan bivariate. Ya, itu di SPSS-nya seperti itu. Lanjut, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Pada saat teman-teman mengklik bivariate, maka ada variabel X dan variabel Y di kotak sebelah kiri. Bagaimana caranya agar pindah ke kotak variabel? Kita blok kedua variabel, kemudian pindahkan dengan mengklik tanda panah. Jangan lupa karena kita menggunakan Pearson correlation, kita klik Pearson-nya, kemudian kita menggunakan two-tail dan flag significance correlation-nya juga diklik. Lalu oke. Ya, sekali lagi jangan lupa klik Pearson ya. Nah, caranya, nah ini hasilnya dari data korelasi Pearson yang sudah kita masukkan ke SPSS 26, maka hasilnya akan didapat bahwa koefisien atau variabel Y-nya adalah 0,952. Ya. Ini adalah koefisien Pearson korelasi. Kemudian sig-nya itu ini 0 dan N itu adalah jumlah data yang kita miliki, ada 10. Nah, itu adalah R hitung. Artinya R hitung tadi 0,952 itu didapat dari SPSS dan juga tadi di awal sudah dipecahkan atau sudah dihitung dengan menggunakan Excel biasa atau hitung manual. Dan hasilnya juga sama. Nah, di sini kita lihat, kita sandingkan R hitung dengan R tabel, karena jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka signifikasinya besar ya. Di sini kita punya DF N kurangi 2, N itu jumlah data yang kita punya, 10 dikurangi 2 jadi 8, dan kita untuk signifikasinya 0,025, maka didapat 0,6319. Artinya R tabelnya itu adalah 0,6319. Kita bulatkan menjadi 0,6312. Artinya R hitung yang kita miliki itu posisinya lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y terkait motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa ya, atau hasil prestasi belajar siswa. Nah, grafik yang kita peroleh dari penghitungan kita secara SPSS terkait korelasi dengan data yang tadi sudah kita gunakan, di mana R hitung
itu posisinya lebih besar daripada R tabel. Ini grafiknya, kemudian interpretasinya. Nah, untuk pengambilan keputusan statistik dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan koefisien korelasi dibandingkan dengan nilai R tabel. Artinya R hitung dibandingkan dengan R tabel. Apabila koefisien korelasinya lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi yang signifikan. Artinya H alternatifnya atau hipotesis alternatifnya diterima. Artinya ada hasil yang signifikan. Tetapi apabila koefisien korelasinya lebih kecil daripada R tabel, maka yang diterima itu adalah hipotesis nolnya. Artinya tidak ada korelasi yang signifikan. Itu membandingkan korelasi. Dan sekarang dengan melihat signifikasi, ya. Apabila nilai signya itu kurang dari 0,05, maka ada korelasi. Tadi kita 0,025, dan apabila nilai signya lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, jika dilihat dari arah hubungannya, jika ada tanda negatif, artinya jika salah satu variabel tinggi, maka variabel yang lainnya rendah. Dan jika salah satu variabelnya positif, maka variabel yang lainnya juga tinggi. Artinya, jika motivasi belajarnya tinggi, maka hasil belajarnya juga tinggi. Nah, itu tadi dengan Pearson. Nah, sekarang kita coba dengan Spearman. Nah, untuk Spearman sendiri digunakan penghitungan Spearman ini lebih cocok untuk data yang sifatnya itu non-parametrik, ya, artinya datanya tidak terdistribusi normal. Jika yang Pearson tadi itu adalah cocok digunakan untuk data yang terdistribusi normal, Spearman itu tidak, sebaliknya daripada Pearson. Digunakan untuk jenis data ordinal serta analisis dan interpretasinya sama saja sebetulnya dengan Pearson. Yang membedakan itu adalah dari latar belakang atau data yang adanya gitu, antara normal dengan terdistribusi tidak normal. Kemudian dari SPSS sendiri itu lebih kepada perbedaannya hanya mencentang box Pearson dan juga boxnya Spearman. Nah, sebagai contohnya ini di sini kita tetap sama tadi ke analyze, kemudian ke correlation dan ke bivariate untuk di SPSS-nya. Kemudian nanti variabel X dan Y-nya itu dipindahkan ke box sebelah kanan. Nah, yang membedakan jika tadi adalah Pearson, karena kita menggunakan datanya itu terdistribusi normal, kemudian sekarang kita menggunakan Spearman, ya. Masih tetap two-tail dan yang ini tetap dicentang. Hasilnya, nah, ini hasil yang digunakan dari korelasi Spearman. Sama dengan saat kita menggunakan korelasinya Pearson, ya. 0,953 dengan N masih tetap 10. Mungkin itu saja bagaimana cara penghitungan korelasi dengan menggunakan SPSS 26. Ya, sebetulnya sama saja mau 26 ataupun yang lainnya, asalkan kita mengetahui cara mengoperasikan SPSS tersebut. Yang akan kita bahas pada materi bab 2 adalah tentang regresi. Di materi ini kita akan menerangkan tentang pengertian regresi, kemudian analisis regresi dengan SPSS. Nah, apa itu regresi? Analisis regresi adalah analisis lanjutan dari korelasi, menguji sejauh mana pengaruh independen terhadap variabel dependen setelah diketahui ada hubungan antara variabel tersebut. Data harus interval atau rasio, kemudian data berdistribusi normal. Nah, regresi yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah regresi sederhana, yaitu regresi untuk satu variabel independen dengan satu variabel dependen.
Berikutnya kita akan bahas tentang analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah motivasi belajar siswa dan variabel Y adalah hasil belajar. Maka diperoleh nilai pada tabel berikut. Dan selanjutnya kita olah data ini menggunakan SPSS. Nah, bagaimana caranya? Silakan klik analis, kemudian klik regresi, kemudian klik linier. Bila sudah, maka silakan variabel hasil belajar siswa atau kita sebut variabel Y dalam kotak dependen. Jadi silakan masukkan variabel hasil belajar siswa atau variabel Y dalam kotak dependen, dan yang kedua masukkan variabel keterampilan berpikir kritis siswa dimasukkan ke dalam kotak independen, kemudian abaikan yang lain dan klik OK. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Kemudian interpretasi regresi sederhana. Kita melihat nilai R sama dengan 0,952. Ini berarti bahwa korelasi antara variabel X dengan Y adalah 0,952. Dan kemudian ada output kedua. Untuk melihat signifikansi persamaan regresi dapat dilihat dari nilai F hitung sama dengan 77,284 dan dibandingkan dengan F tabel. Apabila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka persamaan garis regresi tidak dapat digunakan untuk prediksi. Namun, apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka persamaan regresi dapat digunakan untuk prediksi. Selain itu, dapat pula dengan melihat nilai sig dapat digunakan untuk prediksi apabila nilai sig kurang dari 0,05. Nah, ini perhatikan hasil F tabelnya adalah 5,32. Jadi F tabel 0,05 sama dengan 5,32, bandingkan F tabel dan F hitungnya. F hitung sama dengan 77,284 dan F tabelnya 0,05 sama dengan 5,32. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka persamaan garis regresi dapat digunakan untuk prediksi. Nah, output ketiga. Untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat dari kolom B. Konstan sama dengan 0,862 dan Y sama dengan 1,007. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0,862 ditambah 1,007X. Inilah grafik regresi seperti itu. Nah, alhamdulillah dari awal sampai akhir pembahasan korelasi dan regresi sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.